Sekarang di lapangan golf dan kita akan tes mobil ini seberapa bagus untuk golf ya. Maka kami undang 6 wanita-wanita caddy Sentul Highland luar biasa untuk masuk semua di dalam Kia Sonet 7 Seater. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Kia Sonet. Yes, kami pernah review sebelumnya di channel Motomobi. Dan mungkin Anda sudah nonton vlog Om Mobi yang mencoba memuat sekeluarga kami dalam satu Kia Sonet. Karena ini adalah Kia Sonet 7 Seater dan ini adalah tipe yang termahal. Ini adalah Kia Sonet Premier 7. Dan kita sekarang berada di Sentul Highland Golf Club, merupakan tempat favorit kami untuk main golf. Untuk Anda golfer yang belum pernah main di sini, Anda harus coba, tapi jangan cobain parkiran kami sini. Ini parkiran agak beda. Kembali ke Kia Sonet. Ini adalah mobil baru, brand new. Odometernya menunjukkan 20 km pada saat kami terima. Saatnya melakukan kegiatan yang sangat amat menyenangkan sekali. Unboxing. Unboxing mobil itu seperti buka mainan baru. Au. Oke, sekarang review 7 seater pendatang baru ini. Ada 3 tipe sebenarnya. Standar dengan harga di bawah 200 juta, tepatnya 199.500.000. Apa saja yang didapatkan pada tipe standar ini? Ya, standar. Bodi, roda, setir, dan jok. Bahkan transmisi yang didapatkan hanya manual, tapi ini manualnya 6 speed. Kami suka 6 speed. Dan setidaknya sudah dengan ABS dan EBD. Kemudian ada tipe Smart. Ada 2 macam transmisi, manual dengan harga 245.500.000 dan IVT dengan harga 258.500.000. Apa itu IVT? Ya, itu penamaan yang dipakai Kia untuk transmisi CVT-nya. Yang apabila digaspol bisa bermain seperti transmisi konvensional. Dapat apa saja pada tipe Smart dibanding dengan standar? Velg alloy yang lebih bergaya. Ya, tidak terlalu bagus-bagus amat velgnya, tapi setidaknya alloy. Krom-krom pada bodi karena orang Indonesia suka krom. Dapat spion yang bisa melipat sendiri, tinggal dipencet. Dapat lampu LED yang bisa membuat malam Anda jadi indah. Power window auto up and down, tapi sayang sekali hanya untuk sisi driver. Dapat stability control, hill start assist, dan emergency stop signal. Intinya lebih terhindar dari bala. Ada head unit dengan layar 8 inch. Ya, biasa saja, tapi yang membuat luar biasa ini adalah wireless Apple CarPlay. Yes, ini bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Speaker yang didapatkan bukan hanya 4, tapi ada tambahan 2 lagi, yaitu ada 2 tweeter di depan. Di dalam layar tersebut juga bisa menampilkan kamera mundur dengan garis bantu arah setir. Dan ini untuk memudahkan hidup Anda. Tipe ini sudah mendapatkan kunci keyless dengan start stop engine button. Dan ini kunci magic, bisa ngidupin mobil dari jauh. Kemudian tipe dynamic. Hanya tersedia yang IVT karena orang yang sudah sekaya ini sudah tidak mau manual. Sekaya apa? Harganya 272 juta rupiah. Bedanya apa saja dengan tipe Smart? Dapat setir yang berlapis kulit. Memang biasa saja kalau didengar, tapi kalau dirasa, setir lapis kulit ini akan terasa naik kelas jauh mobilnya. Di instrumen cluster mendapatkan layar MID 4,2 inch. Juga ada tire pressure system, ya bisa tahu tekanan ban saja. Tapi itu penting. Ada driving mode-nya. Ada wireless charger yang juga terhempuskan AC agar handphone Anda dingin saat di-charge.
ada cruise control yang bisa membuat perjalanan Anda jadi santai kalau di tol. Lalu ada tipe ini, mobil tes yang kami pakai, Kia Sonet Premier 7 dengan harga 296 juta. Masih belum sampai 300 juta. Uang 300 juta masih bisa ada kembaliannya untuk bensin, parkir, dan tol. Bedanya apa saja dengan Dynamic? Jok kulit. Ya memang ini bukan kulit-kulit amat, tapi ini cukup terlihat mewah dan membanggakan apabila bawa calon mertua. Jok ini yang paling kami suka adalah ada ventilasinya, khusus untuk row pertama. Ada 3 pengaturan pendinginan jok melalui lubang-lubang pada kulit jok. Dan apabila Anda bawa calon mertua, juga merasa aman dengan 6 airbag. Tidak hanya 2 airbag seperti tipe-tipe di bawah yang ini. Dapat head unit yang luar biasa ini. Head unit ini memang kelemahannya tidak bisa wireless Apple CarPlay. Namun kalau dicolok kabel USB tetap bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Fungsi konektivitas ke handphone yang sangat amat berguna sekali. Head unit tanpa Apple CarPlay dan Android Auto itu macam makan sup yang enak tapi pakai garpu. Suatu head unit akan lengkap dengan fasilitas konektivitas tersebut. Layarnya pun menjadi besar. Tipe di bawahnya dan tipe 5 seaternya mendapatkan 8 inch. Kalau yang ini dapat 10,25 inch. Menampilkan Apple CarPlay dengan layar sebesar itu membuat orang yang matanya sudah menua macam jadi memuda lagi. Tapi kebesaran layar tersebut mengorbankan tombol-tombol fisik. Sebenarnya ada tombol tapi tombolnya tombol sentuh. Kami tidak tahu tombol macam ini masih bisa dibilang tombol atau tidak. Sama saja memencet layar sentuh ini repotnya. Kalau lagi nyetir itu cenderung berbahaya dan jadi sering salah pencet. Seperti mau ngecilin, malah gedein. Bisa mengagetkan calon mertua yang berada dalam mobil Anda. Bicara soal volume kebalik, ini volumenya literally kebalik menurut kami. Biasanya menambah itu di kanan, dan yang ini di kiri. Volumenya plusnya di sebelah kiri, minusnya sebelah kanan. Aneh. Beneran ini kalau mencet bisa kebalik. Calon mertua bisa jadi mantan calon mertua, gara-gara kaget. Mau ngecilin malah gedein. Ya, selama kami tes mobil ini, volume yang kami mainkan itu selalu yang ada di setir tombolnya, gara-gara kami tidak suka tombol sentuh. Dan ini tidak seperti tipe Premier yang 5-seaternya. Ini tidak mendapatkan audio Bose. Ada positifnya sebenarnya, tidak ada lampu disco yang kedip-kedip di panel pintunya. Tapi ada negatifnya, ya suaranya. Suaranya tidak sebagus Bose. Namun yang ini bisa dimain-mainkan. Ada mode-modenya, club, lounge, yang bisa membuat suasana audionya lebih sedikit berbeda. Kemudian ini menampilkan arah kiblat. Pada video vlog kami mengenai ini kami bilang bahwa untuk sehari-hari lebih terpakai untuk pengingat Anda sholat. Kecuali kalau Anda seorang petualang jalan-jalan di lokasi-lokasi yang jarang ada masjid dan sering berhenti untuk sholat di tempat antah berantah. Ini sangat berguna sekali alat arah kiblatnya. Yang pasti untuk muslim, ngelihat ini adalah suatu nice touch. Waktu sholat gitu harusnya ada ya. Nah, layar besar ini ada kameranya. Kameranya itu tentu kamera mundur. Kalau kita oper mundur akan menyala berikut dengan petunjuk arah setirnya agar tidak menabrak mobil yang di belakang pada saat parkir. Tapi kalau kita sedang jalan biasa saja, jalan maju maksudnya, dan menekan tombol kamera, yes ini tombol fisik, ini akan menampilkan tampilan ke belakang. Dengan kamera wide angle yang sama akan menampilkan belakang Anda. Ini sangat amat membantu apabila spion tengah Anda tertutup dengan kepala-kepala penumpang Anda di belakang. Secara mobil 7-seater ini dibanding dengan yang 5-seater itu persis sama penampilan luarnya. Itu apabila Anda cukup pendek untuk tidak melihat atapnya. Atapnya berbeda. Yang 7-seater ini atapnya tidak bersunroof. Padahal sunroof itu merupakan suatu nilai tambah yang luar biasa untuk mobil sekelas ini. Tapi malah dihilangkan. Dengan satu alasan, yaitu ini, blower AC. Wah, luar biasa. Ternyata 7-seater ini semua penduduknya bisa terdinginkan. Ada blower AC tambahan, double blower. Namun ternyata tidak. Ini bentuknya seperti AC, tapi ini adalah kipas angin yang seperti Anda temukan pada Calya dan Sigra. Heran.
Dan memang ini blower AC juga, tapi tanpa ducting. Angin AC dari row pertama akan mendinginkan row pertama. Nah, kemudian udara dingin tersebut akan disedot dan ditiupkan kembali ke row kedua yang sekalian untuk meniup ke row ketiga. Di bawah tengah ada ventilasi AC yang langsung dari blower depan, jadi ini dingin pasti. Sama seperti yang ada di 5-seater. Andai bisa kami tempel ducting dari bawah sini, seperti yang kami lakukan pada Sigra dulu sebelum berturbo. Ya, lebih baik ada blower atas itu daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik lagi kalau blower itu adalah AC beneran. Nah, ini 7-seater. Kita bahas dulu jok row ketiga. Dari belakang. Untuk membuka tutup row ketiga ini cukup mudah. Namun 2 kali kerja. Lipat senderannya, kemudian dinaikkan. Tapi Anda punya pilihan. Apabila Anda tidak mau melipat penuh, bisa melipat senderannya saja. Dan apabila jok row ketiga ini dipakai, Anda bisa melupakan bawa barang karena sama sekali tidak ada ruangan bagasinya kalau row ketiga ini dipakai. Paling itu bisa bawa koran beberapa lembar. Untuk row kedua yang 7-seater ini berbeda dengan yang 5-seater. Pelipatan yang 5-seater itu 100%. Kalau yang ini terbelah 60-40. Dan memang belahannya ada fungsinya, yaitu untuk akses ke belakang. Tapi ya, kami ingin bahas dulu row keduanya. Duduknya ini rasanya agak berubah, jadi sedikit lebih tinggi. Tapi perubahan ini dilakukan agar penumpang row ketiga kakinya bisa masuk ke bawah jok row kedua. Dan row kedua ini bisa dimaju mundurkan. Nah, penyetelan maju mundur ini bisa terjadi perebutan lahan antara row kedua dan row ketiga. Tapi tetap, row ketiga itu yang tahta lebih rendah. Atau anak kecil. Sayang sekali kami juga tetap harus tes duduk di row ketiga. Dan kami tidak tes duduk sendirian. Kami ajak kawan kami yang sama sekali tidak kurus duduk bersama kami di row ketiga. Dan ternyata muat. Iya, muat lebarnya. Muat dengkulnya, dengan catatan row kedua dimajukan habis. Dan benar, kaki bisa masuk ke bawah row kedua. Tapi satu yang kurang, headroom. Nah, kepala mentok, dengkul mentok walaupun ini sudah dimajukan habis. Tapi kalau kita tegakin dikit, bisa nggak nempel nih. Nah, ini bisa nih. Ya. Dan Kia sudah mengubah struktur jok row kedua ini agar kaki tetap bisa masuk ke bawah jok depan, jok row kedua. Ini bisa masuk ini posisinya. Nah, nyaman? Tentu tidak. Tapi apabila Anda tingginya di bawah 165 cm, tidak ada masalah. Kami 172. 168. Nah ya, beda 3 cm lagi. Ah, ini nggak kena nih. Enggak. Oke, sekarang coba tutup bagasinya. Itu kaki enggak, kaki masih bisa masuk ke bawahnya. Nah, gitu. Iya, benar. Kaki masuk ke bawahnya. Masih bisa sih. Ini Ya setengah jam lah. setengah jam masih oke. Setengah jam masih oke. Ya ini bisa. 7-seater ini judulnya. Iya, bukan 5+2 tapi 7-seater. Benar-benar. Wow, hebat. Yuk keluar yuk. Udah. Yuk. Intinya di sini kami muat kecuali kepalanya. Untuk jalan yang tidak jauh-jauh tidak masalah. Kalau jauh-jauh jangan. Tapi apa yang terjadi apabila diisi penuh? Apakah sumpek? Apakah suspensinya ambles? Berhubung kami berada di lapangan golf, kami mengajak 5 caddy untuk masuk ke dalam Kia Sonet Premier 7. Sentul Highland, luar biasa. Untuk masuk semua di dalam Kia Sonet 7-seater. Ayo, kita masuk. Jadi yang paling badannya paling kecil di belakang. Oke, baik. Oke. Ntar majuin dikit ntar. Ya, silakan. 1. Kamu ini dulu kecil dulu kali. 2. Oke. Awas kaki. Oke. Silakan 3 lagi. Ya. Nah, yang terakhir duduk di depan.
muat ya? Mantap. Hah? Muat, luas. Enak. Enak. Yang paling belakang gimana? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Nyaman sekali. Nyalain AC-nya biar ada. Nyaman sekali, benar. Nyaman dong. Nyaman katanya. Hah? Enak ya. Bobo, ayo sini. Ayo sini. Kita ini jadi sebenarnya kita culik mereka semua. Mau. Ya? Mau dong diculik. Mau. Oke. Jalan. Yes, Kedi muat semua. Semua happy. Apa mungkin happy karena satu mobil dengan kami? Suspensi terlihat cukup ceper. Sayang sekali kami tidak bisa membawa Kedi-Kedi ini pulang, jadi tidak bisa merasakan full load pada saat di jalan. Bagaimana dengan rasa nyetirnya? Ini mobil sama persis dengan yang 5-seater rasanya. Reviewnya sudah ada lengkap pada channel ini. Linknya ada di description di bawah. Intinya rasa nyetirnya ini kami suka. Ada rasa kerop-keropan soalnya. Overall, mengenai Kia Sonet 7-seater, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang senang nyetir, karena ini emang nyetirnya enak. Tepat untuk Anda yang kadang-kadang bawa 7 penumpang. Tepat untuk Anda yang tidak terlalu peduli merek, kecuali kalau Anda penonton drama Korea. Ini mobil walaupun ada beberapa kekurangan yang tadi kami sebut, tapi tetap mobil ini recommended. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.